Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani dengan nomor NIM 21011050018 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi turunan fungsi aljabar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang kompetensi dasarnya dulu. Di kompetensi dasarnya ini, saya ingin menjelaskan bentuk konsep dari turunan fungsi aljabar dan mampu memahami sifat-sifat dari fungsi turunan aljabar. Indikator keberhasilannya itu yang pertama, siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi konsep turunan fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat pada bentuk turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep dan sifat turunan fungsi aljabar untuk menentukan bentuk turunan fungsi aljabar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis bentuk model matematika berupa persamaan fungsi turunan fungsi. Selanjutnya di sini ada definisi turunan. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan fungsi f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya, proses dalam menentukan turunan disebut dengan diferensiasi. Lalu, untuk pengertian turunan fungsi aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Di sini ada notasi turunan fungsinya, yaitu jika dy per dx sama dengan df per dx, itu merupakan y aksen. Y aksen juga merupakan fungsi aksen dari x. Seperti yang telah disebutkan dalam notasi di atas, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit x menuju 0, f x plus h, fungsi f x plus h dikurang fungsi x per h. Selanjutnya di sini ada aturan pencarian fungsi aljabar. Yang pertama itu ada aturan fungsi konstanta. Aturan fungsi konstanta di mana jika fungsi x itu sama dengan k, maka fungsi f aksen x-nya itu sama dengan 0. Dan aturan fungsi yang kedua itu aturan fungsi identitas. Jika fungsi f x-nya itu x, maka fungsi f aksennya itu sama dengan 1. Dan aturan yang ketiga, aturan fungsi pangkat. Jika fungsi f(x)-nya itu x pangkat n, maka fungsi f aksen x-nya itu n dikali x di pangkat n kurang 1. Dan aturan keempat, aturan kelipatan konstanta. Jika fungsi f(x) itu sama dengan k kali fungsi ux, maka fungsi f aksennya itu sama dengan k dikali u aksen fungsi u aksen x. Aturan yang kelima itu ada aturan penjumlahan. Jika fungsi f(x)-nya itu ux plus fx, maka fungsi f aksennya itu sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Aturan yang keenam, aturan pengurangan. Jika fungsi fx-nya itu sama dengan ux min fx, maka fungsi f aksennya itu sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Yang ketujuh ada aturan hasil kali. Jika fungsi fx-nya itu ux kali vx, maka fungsi f aksennya itu ux dikali v aksen x ditambah vx dikali u aksen x. Dan aturan yang terakhir itu aturan hasil bagi. Aturan hasil bagi itu jika fx-nya itu ux per fx, maka fungsi f aksennya itu sama dengan u aksen x dikali fx dikurang v aksen x dikali ux per vx kuadrat.
Di sini ada contoh soal aturan fungsi konstanta. Yang pertama, contoh soal tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 20. Maka penyelesaiannya itu berdasarkan dari aturan pencarian fungsi tadi. Jika fungsi f(x) itu sama dengan k, maka fungsi f aksen itu sama dengan 0. Dan di sini soalnya fungsi f(x) ini sama dengan 20, maka nilai k-nya ini sama dengan 20. Jadi, fungsi f aksen x-nya ini sama dengan 0. Seperti yang ada di aturan fungsi konstanta. Selanjutnya, di sini ada contoh soal aturan fungsi identitas. Contoh soalnya tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 6x. Nah, kita lihat di aturan pencarian fungsi tadi, bahwa aturan fungsi identitas jika fungsi f(x) sama dengan x, maka fungsi f aksennya itu sama dengan 1. Nah, di sini nilai x-nya ini sama dengan 6x. Maka turunan dari fungsi f(x) ini f aksen. Nilai f aksen x-nya ini sama dengan 6. Oke. Contoh soal yang ketiga yaitu aturan fungsi pangkat. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4. Di aturan pencarian fungsi tadi, aturan fungsi pangkat itu mempunyai aturan jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsi dari f aksen x sama dengan n kali x di pangkat n min 1. Maka cara mencarinya seperti f(x) sama dengan x pangkat 4. Maka f aksennya menjadi sama dengan n-nya itu bernilai yang ini, 4. Jadi, sini kita masukkan nilai n-nya itu 4. 4 dikali x dikurang 4 dikurang 1. Maka turunan dari fungsi f(x) itu adalah 4x pangkat 3. Contoh soal yang keempat. Itu ada aturan kelipatan konstanta. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 6x pangkat 2. Maka cara mencarinya itu sama seperti soal-soal sebelumnya, dilihat dari aturan pencarian fungsi. Aturan pencarian fungsi dari kelipatan konstanta itu, jika f(x) sama dengan k kali ux, maka f aksen x itu sama dengan k kali u aksen x. Nah, jadi cara mencari ini yaitu fungsi f(x) sama dengan 6x pangkat 2, maka nilai turunan dari f(x) itu sama dengan f aksen x sama dengan k-nya itu 6 bernilai 6 dikali u-nya ini 2 x
pangkat 2 dikurang 1. Maka nilai dari f aksen X ini adalah 12X. Contoh soal selanjutnya itu ada aturan penjumlahan. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 6. Dilihat dari aturan fungsinya, jika aturan fungsi penjumlahan ini adalah jika f(x) sama dengan ux tambah fx, vx, maka f aksen x-nya itu u aksen x tambah v aksen x. Cara mencari dari fungsi turunan fungsi fx 2x pangkat 3 tambah x pangkat 6 itu seperti ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 6. Maka f aksennya menjadi sini kita lihat nilai u-nya itu 2x pangkat 3 dan nilai v-nya itu x pangkat 6. Maka dari sini kita juga menggunakan aturan kelipatan konstanta, yaitu 2 dikali. Untuk mencari ux-nya itu menggunakan aturan fungsi konstanta. 2 dikali 3 x 3 pangkat 3 dikurang 1 tambah, dan untuk mencari nilai v-nya ini kita menggunakan aturan pangkat x 6x pangkat 6 dikurang 1. Maka mendapatkan fungsi f aksennya itu menjadi 6x pangkat 2 tambah 6x pangkat 5. Selanjutnya, ada contoh soal dari aturan pengurangan. Sama seperti aturan penjumlahan, aturan pengurangan juga dalam mencari nilai ux dan vx ini menggunakan aturan kelipatan konstanta. Yaitu carinya seperti ini. Fx sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 5. Maka f aksen ini kita cari dulu nilai u aksennya itu dengan menggunakan aturan kelipatan fungsi konstanta. 6 dikali 2x pangkat 2 kurang 1. Dan untuk mencari v aksennya juga dengan menggunakan aturan kelipatan konstanta. 4 dikali 5x pangkat 5 min 1. Maka nilai f aksennya ini menjadi 12x dikurang 20x pangkat 4. Contoh soal selanjutnya yaitu ada aturan hasil kali. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kali 6x pangkat 6. X pangkat 6. Maka dalam mencari ini, kita juga menggunakan untuk mencari u aksen
X-nya dan V aksen X-nya ini juga menggunakan aturan kelipatan konstanta dan aturan pangkat. Kita cari pertama U aksen X-nya dulu. Karena di sini nilai U X-nya itu sama dengan 2 X pangkat 3 dan nilai V X-nya ini sama dengan X pangkat 6. Maka U aksen X ini menjadi 2 kali 3 X pangkat 3 kurang 1. U aksen X-nya sama dengan 6 X pangkat 2. Nilai U aksennya sudah ketemu, lalu kita mencari nilai V aksennya dengan menggunakan aturan pangkat. V aksen sama dengan 6 X 6 pangkat 6 dikurang 1. V aksen X sama dengan, maka nilai V aksen X itu sama dengan 6 X pangkat 5. Nah, nilai UX sudah ketemu, nilai U aksen X-nya juga sudah, V aksennya sudah, dan V X-nya juga sudah, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Nanti jadinya seperti ini. Jadinya, kita masukkan nilai UX-nya dan VX-nya, juga U aksen X-nya dan V aksen X-nya, maka kita mendapatkan turunan fungsi Fx-nya ini, yaitu F aksen sama dengan 18X pangkat 8. Dan contoh selanjutnya itu ada contoh aturan hasil bagi. Contoh, yaitu tentukan fungsi dari Fx sama dengan 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 3. Sama seperti aturan hasil kali tadi, kita mencari nilai U aksen X-nya dan V aksen X-nya dengan menggunakan aturan fungsi kelipatan konstanta dan fungsi pangkat. Kita akan mendapatkan hasilnya menjadi turunan dari fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 4 bagi x pangkat 3 itu adalah 2. Di sini ada aplikasi turunan fungsi aljabar. Konsep selanjutnya yang perlu dipelajari tentang turunan fungsi aljabar adalah tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Terdapat beberapa contoh turunan fungsi aljabar yang mana dari setiap aplikasinya terdapat konsep masing-masing yang perlu dipahami. Berikut merupakan aplikasi turunan fungsi aljabarnya. Yang pertama itu menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung atau M pada suatu kurva Y sama dengan fungsi X dirumuskan sebagai M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Dan yang kedua itu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama itu syarat interval naik, yaitu jika F aksen X lebih besar dari 0, dan syarat yang kedua jika interval fungsi turun itu adalah jika F aksen X itu lebih kecil dari 0. Yang ketiga, menentukan nilai stasioner dan suatu fungsi dan jenisnya. Jika fungsi Y sama dengan fungsi Fx kontinu dan diferensiabel di X sama dengan A, dan fungsi F aksen X itu bernilai 0, maka fungsi itu memiliki nilai stasioner di X sama dengan A. Jenis nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan Fx dapat berupa nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Nah, nilai balik minimum itu jika F aksen X sama dengan 0 dan turunan kedua dari Fx itu sama dengan turunan kedua dari fungsi Fx itu lebih kecil dari 0, maka itu nilai maksimum. Dan jika F aksen X itu sama dengan 0 dan turunan fungsi kedua dari Fx itu lebih besar dari 0, itu nilai minimum. Lalu yang terakhir, jika F aksen X sama dengan 0 dan turunan kedua dari
fx itu sama dengan 0, itu merupakan nilai belok. Nah, yang terakhir, menyelesaikan soal limit berbentuk tak tentu. Jika limit merupakan limit berbentuk tak tentu, 0/0, maka penyelesaiannya dapat menggunakan turunan, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Pada masing-masing turunan, jika dengan turunan pertama sudah dihasilkan bentuk tertentu, maka bentuk tertentu itu adalah penyelesaiannya. Tetapi jika turunan pertama masih dihasilkan bentuk tak tentu, maka masing-masing fungsi fx dan fungsi gx diturunkan lagi sampai memperoleh hasil berbentuk tak tentu. Dalam aplikasi turunan fungsi aljabar ini cuma sekilas doang, karena ini bukan termasuk kompetensi dasarnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi turunan fungsi aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.